yang namanya ketenangan hidup atau ketentraman atau kenyamanan, terserahlah mau bahasa apa, ketika ilmunya mengantarkan kepada ma'rifatullah gitu. Jadi ma'rifatullah itu dalam bahasa kita ya mengenal Allah. Contoh, mengenal dan mengetahui itu berbeda. Kamu tahu Pak Ahmad enggak? Oh, saya tahu Pak. Dia orang Weleri yang suka ngajar. Hanya tahu saja. Orangnya gimana? Oh, orangnya sangar, besar, hitam, pakai anting, dan tatonan misalnya gitu. Orang yang hanya mengenal begitu ya dia, kok serem banget ya. Gimana nanti saya mau ketemu itu bagaimana? Karena dia hanya tahu saja. Taunya begitu Ahmad itu. Dia nggak kenal bahwa Ahmad itu lemah lembut. Dia nggak kenal bahwa Ahmad itu suka ngasih walaupun sangar gitu. Lah orang itu memahaminya hanya sampai di situ. Dia mengetahui Allah tapi dia tidak mengenal Allah. Nah, makanya kita akan bahas dulu tentang apa? Fungsinya ilmu. Fungsinya ilmu itu apa? Nah, ini ya kita perlu tahu. Sehingga apa? Nanti kita orientasi mencari ilmu itu, baik itu untuk anak atau bahkan untuk kita sendiri, nanti akan ketemu fungsinya. Kenapa demikian? Orang bisa mengaku, saya ini mengenal Allah, apa iya gitu. Karena apa? Hasil dari mengenal Allah itu adalah tatma'innul qulub. Ketenangan, ketentraman, apanya? Jiwanya. Artinya apa? Artinya bahwa sudah tidak bisa lagi dibohongi. Orang mau cari ilmu kemana saja dengan model apa saja, silakan. Tapi hasilnya apa? Kalau dia sudah sampai pada tatmainul qulub dan mengenal Allah, pasti dia bisa menghadapi kehidupan. Orang yang tatmainul qulub itu nanti cirinya juga jauh dari galau, resah, gelisah. Jauh dari itu. Yang ada adalah ketentraman, ketenangan. Itu ada tingkatannya. Tingkatan sampai kita nanti bisa mencapai itu memang harus dilatih. Kalau tidak dilatih tidak bisa. Jadi kalau ibu-ibu nggak punya beras, suaminya kebetulan nggak kerja karena hujan, karena jualnya es cendol gitu, gimana nanti diuji bagaimana sejauh mana mengenal Allah ini. Nah, inilah kenapa kita harus tahu tentang fungsi ilmu. Yang pertama adalah sebagai alat untuk mengenal Allah. Jadi kita sekolahkan anak itu sebenarnya nanti arahnya adalah untuk mengenal Allah. Artinya dia harus semakin dekat, harusnya begitu. Orang semakin sekolahnya tinggi itu, entah sekolah agama atau sekolah formal, ya kalau sekolah agama apalagi, sekolah formal pun, lah kok bisa begitu? Faktanya banyak orang kafir masuk Islam yang tidak mendasari dia dengan Islam, tapi setelah pada puncaknya dia dapat ilmu, akhirnya dia menyaksikan tentang kebesaran Allah, kemudian masuk Islam. Itu artinya Pak, ilmunya berfungsi. Tapi kalau dia semakin tinggi sekolahnya, lalu kemudian kok semakin dia jauh dari ketentraman, ketenangan, jauh dari mengenal Allah, malah justru membantah apa yang diturunkan oleh Allah, membantah dengan apa yang diberikan oleh Nabiullah Muhammad SAW, maknanya ilmunya tidak berfungsi. Makanya sejak kecil niat orang tua ketika menyekolahkan anak adalah apa? Mencari ilmu, bukan nilai. Ingat itu, bukan nilai, bukan ijazah. Kalau ijazah gak popole, yang penting kowe untuk ilmu nih. Makanya kenapa hari ini orang sekolah gak berkah ilmunya ya karena orientasinya sudah bukan mendekatkan kepada Allah, tapi biar mudah kerja, gampang dapat jabatan. Gak mungkin orang lulusan SD maaf ya mau jadi bupati kan gak bisa kan? Harus persamaan SMP, SMA, kemudian mungkin ikut UT, baru nanti kalau S1 baru dia daftar jadi bupati boleh. Artinya lulusan SD nggak bisa. Tapi kalau orang berilmu itu sebenarnya dia bisa lintas batas formal. Yang paling afdol bagaimana? Yang paling afdol? Paling afdol itu sekolahnya tinggi, ilmunya banyak, dia alim, dekat sama Allah, itu afdol sudah. Kalau itu saya nggak mau ngomong. Lain model-model kayak kita kan paling tadi ya kan. Alhamdulillah kemarin sudah bisa mengamalkan walaupun apa sesuai dengan kemampuan. Ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling utama itu disebut di Quran surat Muhammad. Ada kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah atau ilmuilah la ilaha illallah. Artinya kita harus memahami itu ilmu la ilaha illallah itu. Karena di dalam Islam itu biasanya ilmu-ilmu itu dikategorikan ada beberapa namanya. Misalnya kamu tahu sholat enggak? Tahu. Coba sebutkan syaratnya apa? Nah, itu ada namanya syarat. Terus rukunnya apa? Ada rukun. Terus apa pembatalnya? Batalnya apa? Pembatalnya. Artinya adalah bahwa kita disuruh memahami, mengetahui tentang syaratnya la ilaha illallah, rukunnya la ilaha illallah, pembatalnya la ilaha illallah. Yang hampir hari ini tidak diajarkan sejak SD. Sampai kuliah pun tidak diajarkan. Ya, ada yang pernah belajar di kuliah atau
di SMA mana diajarkan ini kan nggak pernah. Saya SD diajari sholat sama wudhu. Begitu masuk SMP negeri diajari meneh sholat sama wudhu lagi. Waktu SMA sholat sama wudhu lagi. Waktu kuliah diajari sholat sama wudhu lagi. Terus begitu ya, akhirnya nggak ngerti. Padahal ini yang paling penting. Kenapa orang sholatnya nggak bisa khusyuk, sholatnya tidak bisa anil fakhsya wal mungkar? Ya karena ilmunya ini nggak ada. Jadi menjalankan sholat itu bukan berdasarkan ilmu la ilaha illallah, tapi berdasarkan apa? Kebiasaan. Makanya sampai hari ini pertanyaan, Pak Ustadz bagaimana cara sholat khusyuk itu terus ada. Selama ilmu ini belum sampai, ya susah memang. Makanya apa? Ilmu ini fungsinya untuk mengenal Allah. Dari kalimat inilah nanti kita akan mengenal Allah. Yang akhirnya dia tidak akan membantah apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak akan membantah apa yang diperintahkan oleh Nabi, dan dia tidak akan sinis. Walaupun sinis nggak boleh karena dia punya ilmu ini. Kemudian hatinya di dunianya dia tentram, di akhiratnya juga tentram. Sampai Allah mengatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ini kan sama dengan hadis An Utsman bin Affan radhiyallahu an. Qala Rasulullah SAW, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mati wa huwa ya'lamu, di situ syaratnya apa? Ya'lamu kan? Annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia mati dan dia berilmu la ilaha illallah. Kalau saya boleh sebut la ilaha illallah itu tauhid, maka dia dakhalal jannah. Harusnya kita akan bertanya, terus gimana Pak kalau nggak tahu ilmunya Pak? Harusnya begitu, tahu ilmunya. Nah kalau nggak tahu ilmunya, nah ini jadi masalah. Terus gimana Pak? Ya harus berusaha. Bagaimana sampai mengetahui ilmunya? Lah kalau belum tahu ilmunya Pak, saya masih mencari terus mati. Yang dinilai oleh Allah adalah pencariannya. Belum nyampe nggak apa-apa, tapi sudah ada niat untuk mencari. Lah caranya gimana? Ya pengajian ini. Nggak ada ilmu la ilaha illallah ini didapatkan di orkes-orkes Melayu, di orkes-orkes di lapangan, nggak ada. Mesti adanya asulule begitu. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ini penting sekali. Makanya Allah katakan wadkhuli jannati karena ya'lamu annahu la ilaha illallah. Orang yang matinya dalam keadaan bertauhid dijamin oleh Allah pasti masuk surga. Lah fungsinya ilmu la ilaha illallah itu mengenal Allah, bahwa Allah menjamin setiap manusia yang memiliki atau mempertahankan tauhid sampai matinya dia masuk surga. Nah, makanya perlu dijaga ini, jangan sampai geser ya, jangan sampai geser. Hati-hati.